Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala hadha an-nabiyil karim al-mab'uth rahmatan lil alamin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk Nabi kekasihmu, untuk Rasul yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lewat jalan beliaulah kita mengenal Allah. Lewat jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa sholat tarawih ini. Lewat jalan beliaulah kita bisa ruku dan sujud menghadap kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Keindahan Ramadan ini memang terlumuri oleh dosa dan noda pelaku-pelaku yang membuat umat Islam jadi tidak tenang beribadah. Bahkan diidentikan Ramadan itu dengan mercon. Bulan Ramadan bulan mercon. Subhanallah. Bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Bulan Ramadan adalah syahrul ghufran, bulan ampunan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang memohon ampunan kepadanya. Bulan Ramadan adalah bulan itqun minan niran, bulan dibebaskannya manusia dari api neraka. Dan bulan Ramadan adalah bulan berdoa. Ma'asyal ikhwah rahimakumullah. Inti dari ibadah seorang hamba pada hakikatnya adalah doa. Salat adalah doa pada hakikatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itulah ibadah. Inti sebuah ibadah adalah doa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Jalla Jalaluhu, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, ud'uni, kalian memohonlah kepada aku, pasti aku kabulkan. Pasti Allah kabulkan. Adapun orang-orang yang tidak mau memohon kepada Allah, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang mungkin dia merasa cukup, mungkin dia merasa telah kaya, tidak membutuhkan Allah Jalla Jalaluhu, sehingga dia tidak beribadah kepada Allah dengan berdoa, maka mereka kelak akan masuk neraka jahanam dalam kondisi hina. Kalau kita bicara Ramadan, bulannya doa, ingat kebanyakan orang berbuat syirik itu di doa. Orang menyekutukan Allah bukan dalam sholat. Insya Allah kita sulit mendapati orang Islam sholat untuk selain Allah. Puasa untuk selain Allah insya Allah jarang kita dapati. Tapi kita akan mendapati banyak manusia berdoa memohon kepada selain Allah. Kita lihat kondisi umat Islam. Tatkala mereka menghantarkan kepala kerbau ke laut. Kenapa? Mereka memohon. Kepada siapa mereka memohon? Kepada Allah? Enggak. Mereka berdoa meminta keselamatan kepada Nyai Roro Kidul. Karena ada anggapan
Ini anggapan kesyirikan tentunya. Yang beranggapan bahwa ada penguasa selain Allah. Ada penguasa di laut selain Allah Jalla Jalla. Kalau kita tidak berdoa kepada mereka, kepada penguasa itu, maka laut akan marah. Subhanallah. Mana ucapanmu alhamdulillah rabbil alamin. Engkau mengatakan segala puji yang penuh pengagungan lillah, untuk Allah. Siapa itu Allah? Rabbil alamin. Allah itu Rabb alam semesta. Allah itu Tuhannya padi. Allah itu Tuhannya semut. Allah itu Tuhannya mentari. Allah itu Tuhannya rembulan. Allah itu Tuhannya bintang-bintang. Allah itu Tuhan Rabbu kulli syai' wa maliku. Dia Rabbnya dan dia pemiliknya. Maka inilah tatkala ada manusia-manusia yang mengatakan muslim tapi minta kepada selain Allah, padahal Allah katakan ud'uni, kalian tuh minta sama aku, kata Allah, astajib lakum, pasti Allah kabulkan, pasti. Terus kenapa kita kadangkala masih malas berdoa? Rasulullah SAW mengatakan al-ajiz man ajiza 'anid du'a. Orang yang lemah adalah orang yang tidak mampu berdoa. Itu orang yang lemah. Karena pada hakikatnya Ibnu Qayyim menjelaskan tentang bagaimana kebutuhan hamba kepada Rabb-Nya. Kita ini bisa sholat karena Allah. Kita bisa ambil makanan ketika berbuka, kemudian menggerakkan tangan kita ke mulut kita, kemudian mulut kita bisa mengunyahnya, kemudian ngelewatin tenggorokan. Siapa yang bikin itu? Allah. Sekali Allah bikin rusak, kita akan berangkat ke dokter. Apa kata dokter? Ketika ada radang tenggorokan, dokter akan mengatakan saya tidak bisa menyembuhkan. Ini ada obat, mungkin bisa. Yang menyembuhkan tetap Allah Jalla Jalla. Para jemaah, kita bisa meninggalkan dosa. Kita bisa taat kepada Allah. Kita dahulu pelaku dosa, pelaku kriminal. Kita dulu nggak puasa, kita dulu nggak sholat. Kemudian Allah berikan hidayah, kemudian kita sholat. Siapa tuh yang membuat kita bisa sholat? Allah Jalla Jalla. Maka tatkala Allah mengatakan ud'uni, kalian minta sama aku, astajib lakum, pasti aku kabulkan. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Allah Jalla Jalla berfirman, ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuh fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasautuh fastaksuni aksukum. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, kalian semua ini tersesat semuanya, kecuali orang yang aku kasih hidayah. Maka kalian mintalah hidayah kepadaku, pasti aku kasih hidayah. Maka hidayah itu dipinta. Lalu Allah katakan, wahai hamba-hambaku, kalian semua itu lapar sebenarnya. Antum bisa lihat bayi keluar dari perut ibunya nangis, dia cari makan. Kita semua ini pada hakikatnya lapar, kecuali kata Allah, orang yang aku kasih makan. Antum bisa makan di sini nih, itu karena Allah kasih makan kita. Tapi kita melihat saudara-saudara kita umpamanya sekarang nih di Suriah atau di beberapa dataran Afrika, bagaimana kondisi mereka yang susah makan, bahkan mati kelaparan karena Allah nggak kasih makan mereka. Allah katakan, kalian ini semua kelaparan illa man at'amtu, kecuali orang yang aku kasih makan, fastat'imuni. Kalian tuh doa lah, minta sama aku supaya dikasih makan. Minta sama Allah, aku akan kasih kalian makan. Jangan karena merasa sudah bisa makan lalu tidak berdoa.
Jangan merasa karena rezekinya udah banyak lalu tidak minta rezeki. Allah mau cabut semalam jemaah. Antum kadang-kala dengar berita pasar terbakar. Berapa miliar? Satu malam. Kalian semua telanjang kata Allah kecuali orang yang aku kasih pakaian. Oleh karena itu kalau antum pakai baju baru, apa yang harus antum katakan? Apa doanya? Kita ini mau lebaran nih, semua pada beli baju baru. Apa doanya pakai baju baru? Kadang-kala kita lupa. Sehingga kita tidak pernah merasa ini baju dari Allah. Dalam doa orang pakai baju baru itu mengatakan alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawb. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian kepadaku. Allah yang kasih. Maka kalian mintalah pakaian kepada Allah, Allah akan kasih pakaian. Para jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan berdoa. Coba kita lihat, kita nih di pertengahan Ramadan, coba kita introspeksi diri kita, kita evaluasi berapa banyak volume doa kita yang kita tambahkan di bulan Ramadan ini. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk Ramadan, beliau itu lebih giat lagi. Lebih bersungguh-sungguh beribadah, tidak seperti di bulan lainnya. Wa idza dakhala al-ashr al-awakhir, kalau masuk 10 hari terakhir lebih giat lagi alaihi salatu wassalam. Kita di bulan Ramadan kebanyakan bacaan Qur'annya nambah. Insya Allah pada nambah. Bahkan yang selama ini gak pernah pegang Qur'an, Ramadan pegang Qur'an. Alhamdulillah. Sholat sunahnya nambah. Sepanjang tahun gak pernah sholat malam, 1 rakaat pun gak pernah. Di bulan Ramadan dia sholat 11 rakaat. Kayak kita nih sholat malam, jelas ada tambahan ibadah kita. Kemudian mungkin yang tidak pernah sholat qobliyah ba'diyah, bulan Ramadan qobliyah ba'diyah bertambah, kelihatan tuh ada perubahan di diri kita. Yang perlu kita tanyakan, apakah ada perubahan dalam doa-doa kita? Berapa persen tambahan dari doa kita? Jangan-jangan tetap aja kadang-kala kita malas berdoa. Seorang alim ulama mengatakan, kita nih kalau minta sama orang kadang-kala lebih semangat. Antum bayangkan, kalau antum dapat informasi, syuf, ammi fulan itu kalau ente minta duit dikasih 1 juta dikasih ente. Bener, iya, anda udah dapat. Kira-kira berangkat nggak ke tempat orang itu? Berangkat. Jangan 1 juta, 20.000 ngantri. Kemana Allah Jalla Jalaluh? Kenapa kau nggak minta sama Allah? Sehingga seorang alim ini mengatakan, la tas'alanna bunayya adama syai'an wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu. Dikatakan, kau tuh jangan minta-minta sama manusia. Mintalah kepada pintunya yang tidak pernah ditutup. Wallah, antum 24 jam. Antum bangun jam 11 malam, antum mengatakan ya Allah, Allah dengar doa. Antum bangun jam 1 malam, antum mengatakan ya Allah, Allah dengar doa. Antum bangun jam 2 malam, antum katakan ya Allah, Allah dengar doa. Kenapa kita nggak meminta sama Allah yang pintunya tidak pernah ditutup? Kok kalau minta sama manusia? Manusia itu mungkin sekali 2 kali kau minta, 3 kali minta dia masih ngasih, tapi 4 kali dia bosan. Sebaliknya Allah Jalla Jalaluh. Rasul sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka sama dia. Bayangkan, Allah itu cinta kalau kita minta. Kalau kita datang bersimpuh, angkat tangan, kita panggil ya Razzaq, ya Alim, ya Ghaffar, ya Jabbar, Allah senang sama kita. Tapi kenapa kita nggak pernah memanggil Allah Jalla Jalaluh?
Ud'uni, kata Allah. Mintalah kepada yang pintunya tidak pernah ditutup. Ma'asyal ikhwah rahimakumullah. Dan kalau kita melihat kenapa disebutkan bulan Ramadan ini bulannya doa, di tengah-tengah ayat tentang puasa, di surat Al-Baqarah ayat 183, ayat yang kita sering dengar para penceramah menyampaikannya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian di ayat 187 Allah mengatakan, uhilla lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Ayat itu, di tengah ayat-ayat ini ada sebuah ayat tentang doa. Setelah ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, ya sesungguhnya aku itu dekat, kata Allah. Allah itu ala arsyihi istawa. Allah berada di atas arsy-Nya sana, tapi dia dekat kepada hambanya. Apa kata Allah? Sampaikan kepada hamba-hambaku Muhammad. Katakan kepada mereka, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa memohon kepadaku. Kita harus minta. Minta terus minta. Allah kabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan bahwa dikabulkannya doa hamba ini satu dari tiga hal. Imma yu'tahu ma sa'ala, yang dia minta Allah kasih. Dia minta sembuh, Allah sembuhkan. Wa imma an yasrifa anhu minas su' mithli, atau kalau tidak dia minta disembuhkan, Allah nggak sembuhkan. Lalu dia minta lagi setahun 2 tahun minta disembuhkan, Allah tidak sembuhkan. Lalu kita berpikir, apa Allah tidak mengabulkan doanya? Allah kabulkan doanya. Allah kalau nggak kasih kesembuhan sama dia, Allah selamatkan dia dari petaka yang akan menimpa dia. Dia nggak tahu. Kita kadang-kadang minta motor, kita minta mobil, sampai mati kita nggak dikasih mobil. Karena kalau kita naik mobil mungkin kita akan tabrakan, patah kaki kita. Maka dengan doa kita minta mobil, Allah selamatkan kita dari kecelakaan. Seperti itu kira-kira yang kedua. Yang ketiga, dan ini lebih baik daripada yang pertama dan kedua, wa imma an yaddakhira lahu yaumal qiyamah. Allah Jalla Jalaluhu akan menyimpan bagi dia di hari kiamat. Para jamaah, akhirat itu jauh lebih mulia dari dunia. Kalau kita ini berdoa terus minta anak, ada orang yang minta anak 40 tahun nggak dikasih anak, berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa, terus berdoa. Karena janji Allah itu pasti. Antum lihat para nabi minta sama Allah. Berapa tahun? Puluhan tahun mereka minta. Para nabi, jemaah. Antum lihat Nabi Zakaria, dia minta agar diberikan kepadanya anak yang saleh. Kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Nabi Zakaria minta dengan suara yang pelan kepada Allah. Inni wahanal 'azmu minni washta'al ar-ra'su syaitan. Ya Allah, tulang-tulangku sudah lemah, rambutku sudah terang dengan uban. Tapi apa kata Nabi Zakaria? Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya.
Tapi ya Allah, aku tidak pernah merasa melarat, sengsara dengan berdoa kepadamu ya Allah. Berapa tahun dia berdoa minta anak jemaah? Berapa tahun? Hitung. Dikatakan dia baru punya anak umur 90 atau 100 tahun dikatakan. Tapi dia nggak pernah berhenti berdoa. Karena Allah janji. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Nabiullah Yaqub alaihissalam. Berapa tahun dipisahkan dari Yusuf alaihissalam. Yusuf mulai kecil. Sampai Yusuf jadi raja atau jadi penguasa di Mesir. Dikatakan perpisahan itu selama 40 tahun. Tapi pernahkah Nabi Yaqub putus asa berdoa kepada Allah? Tidak pernah. Ketika kehilangan Benyamin, ketika kehilangan kakaknya Yusuf yang paling besar, apa kata Nabi Yaqub alaihissalam? Asallah ayyatiyani bihim jami'an. Semoga Allah mendatangkan semuanya kepadaku. Tetap dia yakin dengan Allah. Keluarganya udah mengatakan, ada apa kotangnya Yusuf? Udah gak ada tuh Yusuf. Tapi dia tetap yakin Allah itu mendengarkan doa. Tinggal kitanya yang harus berdoa, memohon kepada. Jangan pernah antum malas. Allah katakan falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah orang-orang itu yang dia mengaku hambaku, dia melaksanakan perintah-perintahku. Laksanakan perintah Allah. Yang Allah pinta tidak banyak dari kita. 360 hari. Berapa hari kita dipinta puasa? 30 hari atau 29 hari. 330 hari silahkan kau tidak berpuasa. Allah cuma minta berapa persen jemaah? Gak sampai 10%. Sisanya silahkan kali. 24 jam Allah berikan waktu kepada kita. Berapa jam yang Allah pinta kita datang ke rumah Allah? Berapa kali kita dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah? 5 kali. Dan berapa menit sih kita sholat? 5-10 menit selesai. Sisanya silahkan kau cari dunia. Bahkan setelah sholat Jumat, orang-orang datang, Allah katakan fantashiru fil ardi fa idza qadaytumus shalah. Kalau kalian selesai sholat, kalian bertebarlah di bumi ini, cari rezeki. Allah nggak banyak yang dipinta dari kita. Itu kalau kita ingin dikabulkan doa-doanya. Kalau kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Jalla Jalla. Ma'asyil ikhwah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Thalathu da'awatin mustajabat." Ada 3 doa yang mustajab. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, katanya tadi semua doa pasti dikabulkan. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Terus apa maksudnya doa yang mustajab ini? Semua doa dikabulkan, tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang Allah lebih mengabulkan tuh doa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama, da'watus shaim. Doanya orang yang lagi puasa. Didengar sama Allah. Makanya antum tuh dari sejak sahur sampai mau berbuka banyak-banyak berdoa. Minta sama Allah Jalla Jalla. Kita kadangkala dengar di masyarakat ada orang mau ujian. Atau sang anak ini telepon uminya, Mi, anak insya Allah pekan depan ujian Mi, doakan anak ya Mi. Uminya mengatakan, insya Allah nak, Umi mau puasa. Boleh nggak jemaah? Puasa untuk anak? Anak izin minum. Boleh nggak? Pada diem semua di sini. Boleh apa nggak boleh? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Ada khilaf.
Para jamaah, nggak apa-apa. Itu termasuk tawasul dengan amal soleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dawu marbakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan kalian bersedekah. Boleh kita sedekah dengan harapan yang sakit disembuhkan, boleh. Bahkan itu perintah Rasul SAW. Lalu kita puasa enggak? Puasa sunnah. Anak puasa Senin Kemis dengan harapan, ya Allah mudah-mudahan anak lulus ujian. Boleh. Karena doanya orang yang puasa itu lebih dikabulkan daripada yang tidak puasa. Maka bertawasul dengan amal soleh dianjurkan. Kita ini udah di Ramadan nih, Masya Allah. Udah Ramadan. Suatu kewajiban, doanya dikabulkan. Tapi kita nggak berdoa. Bayangkan orang-orang di sore hari. Kalau berdoa itu biasanya mereka dekat berbuka mungkin. Pagi sibuk semuanya. Sore hari ngabuburit. Bahasa ngabuburit itu katanya bahasa Sunda. Nggak tahu apa artinya. Kalau bahasa Jawanya golek bengi gitu kan. Yang saya heran, orang itu cari malam tetap ketemunya di rumahnya. Dia keliling. Nanti malam ketemu di mana? Di rumahnya. Subhanallah. Inti taat keliling capek, ternyata malam ketemu di rumah. Ahsan di rumah berdoa. Dan kadang kala kita itu nggak bisa berdoa. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia pernah mengatakan, inna la nahmilu hammal ijabah wa innama nahmilu hammad du'a. Kata Umar bin Khattab, kita nih nggak terbebani dengan dikabulkannya doa atau tidak, karena Allah janji akan dikabulkan. Yang jadi beban adalah doa itu sendiri. Kalau kita nggak bisa berdoa, fa idza ulhimna du'a fa ma'ahul ijabah. Kalau Allah buka buat kita pintu-pintu doa, pasti ada jawaban dari Allah. Kalau antum bisa berdoa, insya Allah tuh ada jawabannya. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa berdoa. Ketika orang, Masya Allah, mungkin antum berdoa 2, 3 menit, 5 menit, apalagi yang mau diminta ya? Udah habis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, antum tahu ketika beliau haji wada, selesai beliau memberikan ceramah dan sholat zuhur dan asar jamaah, beliau menuju ke bebatuan yang ada di bawah Jabal Rahmah. Beliau wukuf, duduk di atas ontanya duduk, beliau duduk di sana berdoa memuji Allah sampai matahari terbenam. Mulai habis zuhur sampai matahari terbenam. Bisa kita berdoa seperti itu. Perlu latihan. Makanya antum perlu mencatat doa itu. Belajar. Masa umur 50 tahun doanya tetap itu aja. Nggak ada tambahan doa-doa Rasul SAW. Antum coba tiap tahun nambah satu doa yang diajarkan Rasul SAW. Kalau antum umurnya 50 tahun, anggap mulai umur 10 tahun, 40 tahun, tiap tahun nambah satu doa. Berapa doa yang antum hafal? 40 doa Rasul SAW. Tapi kita nggak ada. Itu aja. Semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah itu kalah dahsyat dengan semangat untuk dunia. Antum lihat orang sekolah dunia, dari S1 ambil S2, dari S2 ambil S3, sekedar untuk naik pangkat. Antum lihat orang dulu punya toko satu, mau main di Banyuwangi, satu toko. Dia ada harapan, gimana kalau aku punya 2? Buka 2, kepingin berapa dia? 3. Kepingin 3, kayaknya bisa buka di Jember. Buka di Jember. Untuk dunia dia lakukan itu. Untuk akhirat sama sekali. Semangat itu nggak ada. Ya udahlah. Allah kan tahu walaupun anda doa pakai bahasa Indonesia. Nah, Allah tahu. Tapi bila kau mengetahui doa-doa Rasul SAW, jauh lebih indah dari doa-doa kita. Antum lihat, Nabi mengajarkan doa kepada Aisyah malam Qadar, pada Lailatul Qadar. Apa doanya? Pendek. Doanya, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Pendek. Kalau kita mungkin, ya Allah minta rumah ya Allah. Ya Allah mudah-mudahan anak sebelum ya tua sudah bisa punya rumah sendiri, tidak ngontrak. Kita minta urusan dunia. Tapi Nabi mengajarkan kepada Aisyah, quli, katakan wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau cinta dengan maaf, maafkan aku ya Allah. Maka para jamaah, nih sisa 14 hari atau 13 hari, antum tambah baca buku doa-doa, tambahin. Insya Allah kalau tiap hari dibaca hafal, nggak perlu ngafalin. Antum kalau tiap hari baca insya Allah hafal. Kebanyakan kita itu memang dibiasakan amin. Kalau suruh amin, masya Allah, kenceng-kenceng amin. Kalau disuruh, makanya banyak jemaah haji itu, biasanya jemaah haji pulang kan diminta doa sama yang namanya orang dari safar yang mulia, harapan doanya dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ketika pulang, banyak jemaah haji ketemu saya di Madinah, Ustaz nanti doanya apa Ustaz? Yang ente minta tiap hari. Allah Ustaz, ana biasanya cuma amin doang Ustaz. Ya. Biasanya cuma amin doang. Maka jemaah orang yang puasa doanya mustajab. Tambahkan. Kapan-kapan aja antum berdoa, khususnya ketika dalam kondisi som, dalam kondisi puasanya. Karena orang yang lapar itu biasanya subhanallah, permohonannya beda sama orang yang kenyang. Karena pada dalam sebuah hadis dikatakan lis-shaimi da'watun mustajabah 'inda fitri. Orang yang puasa itu punya doa mustajab ketika berbuka. Itu puncak laparnya dia. Puncaknya seharian di situ tuh. Maka mohon sama Allah Jalla Jalaluhu. Apa yang diminta? Jangan hanya minta dunia. Nih. Antum tahu doanya minum air Zam-Zam? Apa biasanya? Allahumma inni as'aluka apa? Ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Minta rezeki, minta ilmu, dan minta kesembuhan. Air Zam-Zam itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam itu tergantung niat meminumnya. Nggak ada doa khusus. Ya udah niatnya inti apa? Silahkan dibaca. Abdullah bin Mubarak ketika beliau haji atau umrah, ini seorang ahli hadis. Dia itu Abdullah bin Mubarak ini seorang yang alim, seorang yang kaya raya, seorang yang dermawan, masya Allah. Ketika dia datang ke sumur Zam-Zam, dia ngambil air Zam-Zam. Kemudian dia menghadap ke Baitullah. Lalu dia mengatakan, Allahumma fa innahu haddatsani ibnu Abil Muwali an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir bin Abdullah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Kata Allah, ya Allah, aku mendapatkan ilmu sebuah hadis dari guruku Ibnu Abil Muwali. Dia meriwayatkan dari gurunya Muhammad ibn al-Munkadir. Dia meriwayatkan dari sahabat Nabi yang namanya Jabir bin Abdullah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, air Zam-Zam itu tergantung niat meminumnya. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Fa inni ashrabuhu li dhama'i yaumin mahsyar. Ya Allah, aku minum air Zam-Zam ini agar aku tidak kehausan di padang mahsyar. Antum lihat, mereka tidak hanya meminta dunia, karena dia tahu dunia 60-70 tahun selesai. Tapi di padang mahsyar satu hari sama dengan 1000 tahun. Mana yang seharusnya kita lebih pentingkan? 60-70 tahun atau nanti di sana? Maka yang Allah katakan, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doanya itu minta dunia, minta akhirat, dan minta diselamatkan dari neraka. Doa seorang yang puasa dikabulkan. Yang kedua, wa da'watul mazlum. Doanya orang yang dizalimi itu dikabulkan. Mu'adz bin Jabal ketika diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Yaman, dia diutus berdakwah dan mengumpulkan zakat.
Nabi berpesan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, iyyaka wa karaima amwalihim. Mu'adz, kau ketika ngambil zakat tuh hati-hati, jangan ngambil hartanya yang bagus-bagus. Zakat kambing, 40 ekor kambing, berapa zakatnya? 1 ekor kambing. Diingatkan Mu'adz, ketika kau ngambil zakat 1 ekor itu, jangan dipilih yang bagus, pilih yang biasa. Itu sebuah kezaliman. Nabi mengatakan, wa iyyaka wa da'watal mazlum. Hati-hati dengan doanya orang yang dizalimi. Hati-hati. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Enggak ada hijab antara dia sama Allah. Dalam riwayat lainnya dikatakan, wa in kana kafiran. Walaupun orang kafir, hati-hati kita berbuat zalim. Doanya orang yang zalim dikabulkan. Dan kalau kita dizalimi, usahakan doa kita kebaikan. Kita umpamanya diambil motornya, mudah-mudahan enggak lah. Antum nanti pulang dari sini motornya hilang, ya Allah. Kira-kira doa antum apa? Mudah-mudahan tabrakan. Doa segala keburukan. Kalau antum ganti dengan doa kebaikan, antum kalau doa keburukan orang itu tabrakan, antum dapat apa? Nggak dapat apa-apa, hanya mendapatkan kepuasan. Tapi kalau antum doa mohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan yang nyuri motor ana ini dikasih hidayah Engkau ya Allah. Dia lagi dizalimi dan doanya mustajab. Lalu tuh orang dapat hidayah, antum dapat apa? Insya Allah dapat surga Allah. Orang itu dapat hidayah gara-gara doa antum. Bayangkan. Maka ada sebuah kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, disebutkan dalam kitab Nadratun Na'im. Abdullah bin Mas'ud berangkat ke pasar mau beli sesuatu. Udah jadi mau bayar, ternyata duitnya ada yang copet. Apa kata orang-orang di sekitarnya? Allahumma qta' yada sariq. Ya Allah, mudah-mudahan dipotong tuh tangannya pencuri. Udah, laknatullah, itu akan keburukan. Tapi apa kata Ibnu Mas'ud? Allahumma in kana akhadahu an hajatin fabarik lahu fi. Ya Allah, kalau dia ngambil karena keperluan memang mendesak, kasih berkah ya Allah yang dia ambil. Tapi kalau dia ngambil karena itu perbuatan dosa, memang dia suka mencuri, faj'alhu akhir sariqati. Jadikan ini pencurian dia yang terakhir ya Allah. Subhanallah. Kita lihat bagaimana orang-orang ketika berdoa ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tuh sering dizalimi. Ingat ketika pulang dari Taif, beliau dizalimi sampai berdarah-darah kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam, diusir dari Taif, dilemparin sama anak-anak kecil-kecil. Di tengah jalan, dalam perjalanan di Qarn Manazil antara Mekah sama Taif, datang malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, hadza malakul jibal. Ini ada malaikat penjaga gunung. Oh, suruh apa dia? Dia tinggal nunggu perintah. Malaikat penjaga gunung itu menawarkan diri, in syi'ta an utbiqa alaihimul akhshabain. Muhammad, kalau kau mau, aku timpakan 2 gunung itu kepada penduduk Mekah, bukan penduduk Taif yang sahih, penduduk Mekah. Karena penduduk Mekah yang mengusir Nabi SAW sampai Nabi diusir dari Taif juga. Kalau kau mau, aku timpakan tuh Jabal Abi Qubais sama Jabal Qayquan. Ya, kalau nggak salah itu nama 2 gunung itu. Kesempatan dalam kondisi dizalimi Rasulullah SAW, enggak, jangan. Aku berharap Allah keluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah. Allah kabulkan doanya. Jadi beriman tuh orang-orang yang awalnya memusuhi Islam. Ketika Amr bin Tufail ad-Dawsi atau Tufail bin Amr ad-Dawsi, ini nama ini selalu kebalik-balik. Dia diutus sama Rasulullah untuk berdakwah di kaumnya. Bertahun-tahun dia berdakwah, nggak ada yang masuk Islam kecuali sedikit. Lalu datang ke kota Madinah. Setelah Rasulullah di kota Madinah, dia mengatakan, ya Rasulullah, inna dausan qad aba wa bagha, fad'ullaha alaihim.
wahai Rasulullah alaihi salatu wasallam, sesungguhnya kabilah Daus ini dia itu durhaka dan enggan untuk masuk Islam. Aku udah bertahun-tahun nih berdakwah. Tolong kau doakan kehancuran buat mereka. Wajarlah manusia sakit hati mungkin berdakwah lama, dicela, dihina, nggak ada masuk Islam. Nabi angkat tangan berdoa. Bergumam para sahabat mengatakan halakat Daus, halakat, hancur udah Daus. Kalau Nabi udah doain hancur Daus. Nabi alaihissalam mengatakan Allahumma ihdi Dausan wa'tini bihim. Allahumma ihdi Dausan wa'tini bihim. Ya Allah, berikan hidayah kepada kabilah Daus dan datangkan mereka ke sini. Nggak jadi doa keburukan. Amr pulang ke kampungnya. Dapat berapa tahun dibawa tuh 70 kakak masuk Islam. Maka tolonglah antum walaupun dizalimi doakan kebaikan. Walaupun kalau antum mendoakan keburukan, Allah tidak mencela. Allah mengatakan la yuhibbullahul jahra bisu' minal qawli illa man zulim. Allah tuh nggak suka dengan ucapan-ucapan keburukan kecuali orang yang dizalimi. Nggak apa-apa kau mendoakan keburukan, tapi lebih baik kau maafkan, kau perbaiki, doakan kebaikan buat dia. Jadi doa orang yang dizalimi dikabulkan. Wa da'watul musafir, doanya musafir dikabulkan. Maka para jamaah, ketika kita dalam kondisi safar, manfaatkan untuk berdoa. Ini loh inti ibadah kita. Udah selama sepanjang jalan katakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minta apa aja sama Allah sepanjang perjalanan. Nih, apalagi antum Ramadan. Udah puasa, musafir lagi. Musafir dizalimi sama supirnya lagi. Keren antum tuh dapat 3 tuh. Ya kadang-kala kan antum naik bus janjinya cuma 100, ternyata di atas ditarik 150.000. Dizalimi enggak antum? Dizalimi. Antum alhamdulillah ada 3 sebab dikabulkannya doaku. Doa. Manfaatkan untuk berkah. Tapi jangan minta dizalimi. Jangan. Karena kita disuruh meminta afiah. Kemudian dalam hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan thalathu da'awatin la turad. Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Jalla Jalla. Yang pertama da'watul walidi li waladih. Doanya orang tua buat anaknya. Hati-hati orang tua. Kadang-kala nih orang tua dizalimi sama anak. Maka ada 2 unsur diijabahnya doa. Hati-hati anak-anak ini yang durhaka sama orang tuanya. Jangan sampai tuh orang tua angkat tangan lalu mengatakan ya Allah hancurkan kehidupan putra. Hancur. Pernah ada seorang menantu. Ini menantu sama mertuanya sama usahanya. Biasa kalau sama usahanya ini biasa terjadi gesekan. Akhirnya nih mertua ngelihat pelanggan dia kok hilang semua. Ternyata dikaut sama menantunya. Dikuasain sama menantunya. Ini orang tua angkat tangan, ya Allah hancurkan tuh keluarga. Subhanallah. Hancur tuh keluarga. Yang ini tabrakan, yang ini sakit, yang ini ngamar, hancur. Lalu ini orang tua, ya Allah aku cabut doaku ya Allah. Anaknya sendiri, cucunya sendiri akhirnya yang kena. Maka hati-hati orang tua. Doakan kebaikan buat anaknya. Walaupun sakit hati. Apa sih yang kau dapatkan ketika anakmu jadi kena petaka? Nggak ada guna. Bahkan kau pun sakit hati. Orang tua ketika anaknya susah, dia ikut susah. Tapi ketika anaknya dapat hidayah, dia tentunya akan berbahagia. Kemudian yang kedua, da'watul sha'im wa da'watul musafir. Sama dengan yang tadi, doanya orang yang puasa dan doanya yang musafir. Para jamaah, tapi kita perlu belajar adab berdoa. Ada etikanya. Jangan-jangan kita berdoa tapi salah minta. Maka di antara etika berdoa antum pelajarilah. Enggak mungkin jelaskan hal ini, tapi seorang muslim paling tidak dia belajar. Aku ini mau berdoa. Apa sih syarat-syarat berdoa? Apa sih adab-adab berdoa? Baca buku. Pelajari.
Allah perintahkan Iqra, baca. Di antaranya adalah ya pujilah Allah Jalla Jalaluhu. Sebelum berdoa, ucapkan puji-pujian buat Allah. Kemudian bersalawat buat Rasul SAW. Kemudian baru minta sama Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian perlu diperhatikan, di antara yang membuat doa tidak dikabulkan itu makan haram. Kita ini di masa sekarang, ya Allah, makan haram itu gampang sekali. Bahkan dia tidak merasa kalau itu haram. Berpuluh-puluh tahun dia makan haram, dia baru tahu, oh ternyata haram ya Ustaz. Iya. Anak nggak tahu ya. Seorang dituntut untuk belajar agamanya. Umpamanya sekarang kita bicara tentang bank riba. Udah jelas-jelas riba. Banyak orang memahami yang haram itu, yang di masyarakat lah, yang biasa utang piutang di masyarakat. Banyak orang memahami yang haram itu yang meminjami uang. Jadi yang ngasih pinjaman uang itu yang dosa. Kalau yang pinjam nggak apa-apa, kan dia dizolimi. Dia berpikir, kan anak dizolimi, anak suruh bayar, anak pinjam 100 bayar 120. Pikirnya dia yang dosa kan yang ngambil untung 220 ribu itu. Enggak. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dikatakan, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidah. Dilaknat oleh Rasulullah SAW orang yang makan riba dan yang ngasih makan riba. Jadi kalau antum yang pinjam 100 ngasih 120, antum berarti ngasih makan riba semua. Termasuk terlaknat. Yang nulis sama terlaknat. Yang jadi saksi juga terlaknat. Maka hati-hati. Jangan sampai kita udah berdoa mohon bertahun-tahun, ternyata pakaian kita dari hasil yang haram. Ternyata tubuh kita tumbuh dari hasil yang haram. Ayyuma lahmin nabata min suh fannaru aula bihi. Daging mana saja yang tumbuh dari hasil yang haram, neraka lebih pantas. Dan ingat, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jemaah, itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluhu, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari ana pribadi, Allah dan Rasulnya, terbebaskan dari kesalahan itu. Kalau mungkin ada, mana Ustaz Iqbal? Kalau ada pertanyaan mungkin 1-2 pertanyaan jemaah, karena anak harus pulang ke Jember ya. Masya Allah. Tunggu, ini ada panitianya di sini tuh. Pertanyaannya bisa dikirim. Yang pertama adalah, Ustaz, adakah doa khusus di bulan Ramadan? Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalau doa khusus yang dibaca di bulan Ramadan, Anda nggak tahu. Yang ada semua doa dibaca di bulan Ramadan. Mungkin doa khusus itu di malam Lailatul Qadar, yang Nabi mengatakan kepada Aisyah, "Quli Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni." Yang lainnya Anda nggak tahu. Wallahu a'lam. Nah. Kemudian yang kedua, bagaimana kedudukan hadis tentang qunut witir, sahih atau dhaif? Nah, kalau kita bicara pendapat ulama di qunut witir, memang ada khilaf di antara mereka. Tapi kalau Anda lihat pendapat yang mensahihkan lebih kuat. Yang mensahihkan bahwasanya qunut witir itu sunnah, itu pendapat lebih kuat dan diikuti oleh ulama-ulama besar dalam masalah ini. Cuma ada khilaf lagi, apakah qunut witir itu dimulai pada awal Ramadan atau mulai pertengahan Ramadan ya. Tapi Anda lihat itu sebuah amalan yang hadisnya insyaallah bisa dipertanggungjawabkan untuk qunut itu. Tapi kita ini kalau belum puas, kita pelajarin lagi. Ustaz, menurut Anda Ustaz dhaif, ya udah, menurut antum dhaif, antum enggak usah baca. Tapi ketika orang mengatakan itu sahih karena muhadditsun kibar, para ahli-ahli besar mensahihkannya, maka tidak apa-apa dia mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Adakah sholat iftitah setelah sholat isya, kemudian sholat iftitah berjamaah dan dilanjutkan dengan sholat tarawih? Jadi para jamaah, yang ada sholat setelah isya itu namanya sholat malam. Itu sholat malam. Rasul SAW biasanya
ketika beliau bangun dari tidurnya hendak melaksanakan sholat, beliau itu memulai dengan sholat yang ringan. Karena kan baru bangun nih, kalau langsung baca Al-Baqarah, wah berat. Karena kondisi tubuh masih baru bangun tidur. Biasanya beliau memulai dengan doa, dengan sholat yang ringan. Itulah iftitah, dan itu sholat malam. Kalau penamaannya kayak sholat taraweh, Nabi pernah ngomong ada sholat taraweh. Antum cari hadis tuh sampai muter, dibolak-balik kitabnya, nggak ada sholat taraweh. Istilahnya semua hadis mengatakan qiyamul lail, qama minal lail. Dan di surat Al-Muzammil apa kata Allah? Qumil laila illa qalila nisfahu wa inqus minhu qalila. Dan Allah mengatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Itu wallahu alam, yang ada itu hanya sekedar penamaan saja, tapi untuk satu sholat itu sholat malam. Kalau dikatakan iftitah itu berjamaah, ya masuk sholat malam sebenarnya. Jadi bukan sholat iftitah, tetap itu sholat malam sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, terakhir Ustaz, bagaimana jika masjid menerima sumbangan dari bank? Apa hukumnya? Bagaimana? Masjid menerima sumbangan dari bank. Ya, kalau Anda baca fatwa beberapa ulama, lebih baik jangan, Pak. Tapi kalau memang nggak ada lagi kecuali dana riba, itu nggak masalah. Tapi tetap orang yang ngasih ingat bukan mengharapkan pahala. Nggak ada pahala. Dia ngomong alhamdulillah saya sudah nyumbang masjid ini 50 juta. Duit apa? Duit riba. Inti itu dapat dosa sebenarnya. Jangan mengharapkan pahala. Orang yang mengeluarkan dana riba itu pada hakikatnya dia sedang membebaskan dirinya dari dosa. Tapi lebih baik masjid jangan menerima dana riba. Riba itu lebih baik untuk untuk masalah-masalah umum. Kalau untuk toiletnya nggak apa-apa. Tapi untuk yang baik dan jamaah, hati-hati antum. Antum masa mau nyumbang masjid tapi nggak dapat pahala? Nggak dapat pahala. Jangan harap pahala antum ngasih masjid riba. Masuk masjid di kotak amal dikasih 2 juta, duit riba. Antum diharapkan pahala, antum berlepas diri dari hal itu. Dan pihak masjid sendiri kalau menerima duit riba usahakan untuk maslahat-maslahat yang umum. Wallahu a'lam bishawab.